এগুলো দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি ফেসবুক অপেরা মিনি এবং জাভা দেওয়া আছে এটিতে এবং যে এটির অক্ষর উঠে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। Wahai kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di Hafian RPG. Pada kali ini kita akan membahas segmen lagi, tentunya di rekomendasi game. Namun agak sedikit berbeda, dikarenakan kali ini kita akan sedikit nostalgia, membuka lembaran lama tentang dunia gamer pada era 2000-an. Pasti kalian yang seumuran dengan saya atau lahir di tahun 90-an tidak asing lagi mendengar yang namanya HP Java. Bukan HP Jawa loh ya. Bagi adik-adik yang kelahiran 2000-an yang nggak tahu mengenai ini, ya ini adalah salah satu alat komunikasi portable canggih pada zamannya tentunya. Sekarang ini namanya smartphone yang kalian pegang sekarang lah. Bedanya HP Java memiliki bentuk yang lebih kecil dibandingkan smartphone. Brand-brand terkenal seperti Nokia, Samsung, Motorola, Sony turut memeriahkan kemegahan HP kecil ini. Ditambah lagi, bagi kalian yang masih ingat situs seperti Waptrick, Sevan.ru, pasti kalian dah tua, saya yakin deh. Hehe. Namun apakah kalian masih ingat pada era segitu apa saja game yang kalian mainkan? Tentunya HP kalian yang sudah berkelas Nokia seperti Java bukan? Nah, kali ini ayo kita sama-sama membahas 10 game Java terbaik pada zamannya. Mari disimak coy. Nomor 1 ialah Pro Evolution Soccer 2009. Hayo, kalian yang merengek meminta dibeliin HP baru biar bisa bermain bersama teman sekolah kalian. Nah, PES inilah salah satu alasan kalian agar bisa bermain bersama teman kalian tanpa harus membawa PS2 di sekolah. Dulu seingat saya, teman saya SD itu awalnya suka banget dengan sepak bola, apalagi membawa nama daerah, misalnya Arema ataupun Persebaya. Nah, akhirnya teman saya pun menemukan game yang bisa dimainkan bersama, hanya dengan menggunakan Bluetooth aja. Bagi kalian yang nggak tahu Bluetooth, masa sih nggak tahu? Lihat aja tuh di smartphone kalian. Nah, sampai pada saat itu saya pun ikut-ikutan download gamenya. Nah, ternyata seru abis deh bermain bersama teman. Jadi teringat masa-masa indah yang hanya memikirkan tentang kebahagiaan. Jadi sedikit Nomor 2 yaitu 4x4 Extreme Rally 2006. Hampir sama dengan PES, game ini memiliki fitur Bluetooth yang bisa bermain bersama teman kalian. Benar-benar bikin nostalgia banget nih game. Soalnya dulu kalau mau main game ini selalu gantian sama teman sekolah. Karena pada saat itu jarang banget anak SD yang memiliki HP Java selain orang yang sudah mampu. Meski begitu, game ini sangatlah asik dimainkan coy. Bahkan saya sekarang pun terheran-heran kok bisa game seperti ini ada pada genggaman tangan doang. Wow, sangat luar biasa sekali pada zamannya. Nah, bagi kalian yang pengen nostalgia, bolehlah download lagi untuk bermain bersama teman kalian atau adik kalian. Lagian sekarang ini game online harus mengeluarkan banyak kuota. Game zaman dahulu lah yang nggak kayak gitulah. Kecuali kalau kalian ketik rek spasi, nah itu baru kalian di start habis deh pulsanya. Nomor 3 ialah Aspal, Game Love. Siapa sih nggak kenal Aspal? Bukan Aspal yang ini ya. Tapi artinya memang aspal sih. Namun begitu, kan ini konotasinya di game balapan coy. Game ini merupakan salah satu keluaran Game Love. Ya, Game Love itu salah satu developer yang hebat pada zamannya. Game ini adalah bertipe balapan liar, hampir sama seperti Need for Speed, namun desainnya lebih kawaii dan juga tidak realistis. Ya, makanya banyak bocah yang demen game ini tentunya. Nomor 4 yaitu Boncha Tales. Waduh, bagi penikmat Nokia pasti tak asing lagi berkenalan dengan benda bundar bermata ini. Game ini merupakan game andalan Nokia pada zamannya. Boncha Tales adalah salah satu seri Boncha yang ada di HP Java terbaru. Seri lawasnya ada di seri Nokia lawas coy. Saking populernya game ini ada di Android juga loh. Cari aja Boncha, pasti ketemu kok. Yang melegenda dari game ini tidak lain tidak bukan adalah cheatnya yang bisa bikin kalian apal nomor-nomornya sampai ke otak kalian.
Nomor 5 yaitu Gangstar Game Love. Wah, GTA plagiat Gangstar nih. Wah, Gangstar plagiat GTA. Saya dulu sering mendengar ucapan-ucapan itu coy, dari pihak kubu-kubu. Padahal kalau ditelaah lebih dalam, ternyata Gangstar itu ya memang kayak GTA. Namun begitu, game ini adalah the best game pada zamannya. Siapa sangka GTA itu bisa ada di HP kecil. Kan kalian kepengen dong main GTA, tapi nggak kesampaian, akhirnya main sendiri di HP kalian. Begitulah dulu Game Love memanjakan para penikmatnya dengan game-game berkualitas. Meski kita sendiri itu download dari situs bajakan. Waduh. Nomor 6 yaitu God of War. BTW dulu pernah ada game God of War yang sangat bagus ceritanya, bahkan yang paling populer di sono ya adegan mantap-mantapnya coy, yang anti mainstream. Wow. Namun ternyata ada salah satu developer game Java yang memiliki ide untuk mengembangkan game ini lagi, dan ternyata bagus-bagus aja kok. Namun begitu, gamenya gampang banget buat ditamatin, apalagi kalian yang kerjanya cuma main doang di rumah. Nomor 7 yaitu ada Miami Next Game Love. Pokoknya game-game keluaran Game Love itu gak ada yang jelek pada zamannya sih. Tapi Miami Next ini istilahnya hampir mirip seperti The Sims, namun versi retronya. Meski grafik retro, jalan cerita anti mainstream dan bisa bikin kamu ketagihan memainkannya. Walah, jadi ingat dulu deh, sering ngehanu sama orang-orang Miami Next. Maksudnya berinteraksi ya. Nomor 8 ada Art of War. Nah, kali ini ada game yang memiliki kesan mendalam bagi para fans strategi pada zamannya. Sekarang pun bahkan ada yang meremake game ini di Android kalau nggak salah ya. Game ini bertipe RTS sama seperti game-game Stronghold dan sebagainya, namun berlatar belakang pada masa depan dengan teknologi yang mutakhir. Bahkan persenjataannya seperti ada pada zaman sekarang. Walah, dulu teman saya sampai ada yang ketagihan main game ini hingga berjam-jam buat mainin doang sampai matanya perih. Nomor 9 ini online, oke, Avatar Online. Wow, game ini adalah buatan Vietnam yang sukses besar di Indonesia. Bahkan banyak banget tuh player Indonesia yang bertebaran dalam game ini. Game ini merupakan salah satu pencetus game online pada zaman Java. Mungkin sebagian besar dari kalian gak ngerti apa sih game ini. Ya, game ini intinya adalah kalian sebagai player dituntut untuk kerja di ladang kayak Harvest Moon, terus menghasilkan uang. Nah, uang kalian bisa kalian gunakan untuk membeli aksesoris maupun beli rumah. Game ini sangat bagus pada zamannya. Game pansos nomor 1 seluruh Indonesia selain Ayo Dance. Wadaw. Yang terakhir, tapi sebenarnya gak terakhir sih, masih banyak lagi coy. Kalian bisa menambahkannya di kolom komentar, oke? Yaitu Heroes of Lore. Para pencinta RPG pada zaman 2000-an pasti terkesima dengan salah satu game developernya dari Cina ataupun dari Jepang, saya nggak tahu. Kemudian ditranslate ke bahasa Inggris, namanya Heroes Lore. Nah, inilah game yang menurutku sangat worth it untuk dimainkan karena grindingnya itu luar biasa indah. Kalian bisa menikmati sebuah keseruan bermain RPG di game ini. Saya sendiri mencoba pertama kali bosan, namun setelah mencoba lagi ternyata bikin ketagihan karena grindingnya itu loh. Wajib deh cobain ini kalau kalian nggak tahu ya. Oke, dari ke-10 game tersebut pasti ada dong yang kalian ingat. Tentunya semua dari 10 itu hanya sebagian kecil dari game-game yang melegenda. Kalian bisa berkomentar di bawah untuk menambahkan beberapa game jadul yang worth it untuk dimainkan sekarang. Oh iya, bagi kalian yang ingin memainkan game Java tapi udah nggak punya Java, kalian bisa mendownload emulatornya. Saya kasih linknya deh di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa share dan subscribe, like tentunya. Sampai jumpa kembali ke pembahasan yang lainnya. Oke.